Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Oke Bang Adi. Oke. 3 naturalisasi nih. Ya. PSSI sudah mengumumkan. Ini kayaknya sunyi senyap, tiba-tiba boom kelihatan. Ya kan 3. biasa Pak Erick Thohir kayak gitu. Keren sih. Ya. Ya kan tiba-tiba 3 aja. Tapi satunya ya memang udah Inceran Emil kan. Udah inceran lagi dari dulu. Dari dulu kan. Cuman baru boomnya dia. Ya. Baru oke-nya kan setelah Ya. polemik bapaknya kan. Menurut Bang Adi gimana tuh 2 pemainnya? Ini mengejutkan ya. Sebenarnya kita mengira Jero Ridwell kan. Kita mengira Jero Ridwell ternyata susah untuk didapat karena sesuatu hal data ya. Jelas padahal Jero Ridwell ini udah mau kan. Udah mau. Nah, untuk kedua pemain ini yaitu si Joy Pelupesi, dari namanya adalah Pelupesi itu kan. Apa itu Maluku ya? Ya Maluku. Maluku kan? Ya Maluku. Ya Pelupesi ini pernah bermain dengan Denny Lanzat dulu, ya. Pernah main dilatih maksudnya? Satu tim. Oh, pernah satu tim. Ya pernah satu tim dengan Denny Lanzat. Jadi Denny Lanzat sudah tahu bagaimana gaya permainan dari Joy Pelupesi ini, sehingga setelah di lobby akhirnya Joy Pelupesi ini mau. Padahal dulu sempat loh Joy Pelupesi ini, si Pelu lah kita bilang ya, Pelupesi ini. Joy lah. Ya Joy lah. Mau dinaturalisasi tapi menolak dia. Oh, itu menolak. Waktu itu menolak. Pernah dijadikan kandidat untuk mau dinaturalisasi gitu loh. Sekarang akhirnya setelah di lobby, akhirnya kali ini dia mau bergabung di timnas kita. Ya bersyukur lah walaupun umurnya sudah ya bilang lah udah tua ya. Udah tua. Anggaplah 31 ya? Ya 31 hanya bisa kalau tampil lagi di Piala Dunia selanjutnya udah nggak bisa kayaknya. Ya kan? Mungkin kalau kita lolos bisa tampil. Ya. Mungkin itu yang terakhir. Ya mungkin karena pertama dan terakhir juga. Karena kita hitung-hitung kan lagi 4 tahun. Kan lumayan kan. Umurnya 35 lewat kan jadinya. Nah, ini kita hampir lihat yang senior dah anggap ya. Dia sebaya dengan Jordi Amat. Oh. Ya kan. Ya satu letting lah kita yang anggap ya kan. Nah, terus dia bermain di tengah. Nah, ini menggantikan Jero lah kita anggap ya, karena Jeronya susah, akhirnya Pelupesi mau. Nah, akhirnya ada rasa aman lah kita di tengah, walaupun ya bilanglah usianya lumayan udah uzur kan gitu. Tom Haye juga kita udah memasuki umur 30 sekarang, ya semoga dengan pengalaman mereka udah bisa membantu ya, yang bisa lain membantu permainan. Nah, yang jadi sayangnya adalah kalau udah usia-usia segitu, kita tahu kemampuan untuk bermain 90 menit kan susah. Ya. Dia starter nggak sih? Klubnya apa? Klubnya sekarang itu di Liga 2 Belgia. Kalau nggak salah Lommel SK. Oh, Lommel SK. Oh, di Liga 2 ya? Liga 2 Belgia sama. Tapi dengan starter ya? Ya starter lah. Sama kayak Saint Patinama kan Liga 2 Belgia juga. Oh. Iya. Nah, ini ya walaupun stamina ya lah kita bilang stamina yang kurang, ya semoga dengan pengalamannya, dengan visi misinya kita mampulah gaya dobrak kita lebih matang, dimana ya kita ketahui kalau menggunakan formasi 3 tengah ya kan, 3 tengah 3 sentral gitu, dimana Marcelino dijadikan playmaker, bisa jadi nggak capek-capek dia sampai turun ke belakang. Jadi, udah ada cover. Ya, udah ada cover. Dia kan dia kan pemain, kalau saya lihat Marcelo ini pemain ubek-ubek di tengah kayaknya. Ya kan, free roll kan. Free roll. Ya kayak gitu gaya mainnya, daripada menyisir kayaknya kurang kalau saya lihat Marcelino. Ya, ditambah di backup dengan Tom Haye juga. Nah, itu dia. Tom Haye kan kayak di playmaker dia. Formasinya kayak Pirlo gitu. Berarti ini opsi kedua setelah Jero ya. Iya, Jero Ridwell. Jero Ridwell. Apalagi kalau mudah-mudahan Jero pasti ya dapat, kan semakin bagus jadinya. Iya. Tengahnya kita semakin bagus. Kita ketahui kalau yang sering kita pakai kan zamannya Sintayong itu kan Ivan Jenner, Nathan Chuaon gitu. Kita lihat juga Nathan kurang maksimal di tengah. Lebih sering diposisikan ke kiri dia kan gitu. Kalau lagi satu, Bu Adi. Nah, kalau Dan James ya namanya. Dan James ini yang saya terkejut. Karena ini kan sayap
sayap kiri, back kiri. Back sayap kan Ya, kiri back kan. kiri. Nah, Verdong ya. dengan Verdong berarti kan. Nah, ini yang saya mengejutkan. Ngambil back kiri lagi, di mana back kiri kita ya kita bilang udah hampir penuh ya kan. Arhan. Ada Arhan Pratama, terus ada Arhan pertama, Sain Patinama, Verdong, udah ada 3. Sebenarnya siapa lagi satu itu Nathan Choaon kan? Iya, Nathan sayap Choaon, kiri juga itu. Sayap kiri kan? Sayap kiri. Nah, itu persaingan. Nah, mungkin 5 dong dia ada. Ya, mungkin datangnya Dan James ini nggak mungkin kita bisa bilang menggantikan Verdong. Kalau kita lihat Verdong lagi, ya kalau kita lihat Verdong ini adalah pemain yang on fire kan? Ya, on fire dan tidak bisa digantikan di posisi kiri. Belum ada lah yang bisa menggantikan dia di posisi kiri. Iya. Ya, paling tidak ini untuk menjadi saingan lah dibilang di back kiri kita yang biar ada pelapis Verdong yang hampir sama. Nah, kan gitu. Biar ada persaingan gitu loh maksudnya. Jadi ada Nathan Choaon, ada Sain Patinama, ada Arhan Pratama. Itu dengan datangnya Dan James ini memicu motivasinya untuk melakukan yang terbaik di klubnya. Sehingga kalau ini umurnya berapa? Kalau ini masih muda. Ini kelahiran kalau nggak salah tahun 1993. 93 berarti kira-kira berapa umurnya ya? 30 udah ya? Belum ya? Belum 20-an, 2003 gitu. Ya. 2003 pas 2003 ya, 2003. Masih muda. Masih muda. Keren nih. Harusnya lolos dong kalau gitu Indonesia Piala Dunia. Ya, tapi kan ini masih bukan grade A, masih grade. Iya. Kalau masih grade B lah. Kalau si siapa namanya? James di mana? Dan James ini pernah dulu main di Ajax. Pernah di Ajax. Pernah main di Ajax, pernah main di Volendam. Di Belanda juga. Terus akhirnya sekarang di Angels, Go Ahead Angels. Itu kan divisi utama juga? Iya, divisi utama. Belanda kan? Belanda. Keren tadi. Ya. Eagle itu siapa sih pernah main di situ? Eagle siapa ya? Kayak Orat Mangun juga pernah kayaknya di situ. Verdong juga. Verdong pernah. Verdong juga pernah. Ya harusnya dah lolos ini kita nih. Mestinya lolos kan? Ya walaupun apa tadi yang kedua level masih belum grade A ya tapi kalau dibandingin Cina, Bahrain pemain-pemainnya masih. Ya kan kita jauh di atas kan ya. Itu rata-rata pemain lokal kan ya. Liga lokal mainnya kan Cina, Bahrain itu rata-rata. Tapi kalau dilihat dari Belandanya ya kita memang liga lokal Belandanya. Iya ya kan nggak mungkin liga lokalnya kita kan lihat dari tapi kan Belanda termasuk 10 besar liga terbaik di dunia ya kan bahkan 5 besar kalau nggak salah itu kan. Nah itu. Gini lagi satu Bung Adi. Patrick Kluivert. Ya kan. Dia menginterview 8 pelatih lokal kita untuk menjadikan asisten. Ya kan. Sebenarnya saya kurang tahu sih siapa-siapa aja. Yang pasti yang saya tahu itu Zulkifli Syukur. Dan Patrick Kluivert itu menerangkan bahwa tidak ada yang bagus. Ya, tidak ada yang bagus ke 88-nya. Coba bayangkan dulu. Dikasih stop 8 nggak mau 88-nya. Ya bukan nggak mau. Kurang gitu lah, kurang. Ya, kurang lagi. Kurang sama kita Patrick. Kita ketahui lah. Kualitas kan? Kita di liga lokal ya. Untuk memajukan Indonesia di Piala Asia aja susah. Iya makanya. Mau nyari pelatih Indonesia lagi, wow. Kemarin si Kumis kan dipecat di U20. Ya kan memang harus dipecat sih sebenarnya. Ya, jadi ya bukan lagi ngejek ya. Bukan. Ya itu fakta. Fakta emang sebenarnya bahwa kualitas maupun pemain pelatih itu belum bisa maksimal untuk mencapai level untuk internasional lah kita bilang. Benar banget. Se-Asia aja dah kita susah empot-empotan. Syukur-syukur di Asia Tenggara kita kemarin kita juga berterima kasih sama Pak Indra Safri udah bisa bawa piala yang diagung-agungkan oleh pandit-pandit yang lain. AFF. Ya AFF. Ya kan? AFF. Terus naik rank FIFA itu tidak diakui pokoknya piala gitu kan. Ya, kita berterima kasih pada Pak Indra Safri udah bisa gitu loh. Ya sampai di Asia udah tenggelam lagi kan. Nah itulah kualitas kita.
kualitas pelatih, kualitas pemain hanya sampai situ. Jadi kalau mau dipaksa untuk ini kan Piala Dunia internasional, lebih jauh lebih di atas Asia kan. Jangan ngomong internasional dulu, Asia dulu lah. Nah itu dah saya bilang. Ya kan? Baru nyampe Asia kita belum bisa, masih ibaratnya masih nyundul gitu, belum nyampe lah ke sana. Mau melangkah ke tinggi lagi kan udah susah. Makanya Pak Patrick Kluivert wajar lah dia bilang nggak bisa memutuskan ke-8-8-nya untuk sebagai pendampingnya. Nah, ada sih pelatih ya. Kita ngomongin pelatih nasional kita atau pelatih lokal kita yang bagus gitu. Tapi kan kita belum tahu kualitasnya benar-benar. Hanya dia bisa melatih di Como, yaitu Kurniawan Dulianto kan yang pernah masih melatih Como kan. Nah, kita kan belum tahu. Itu udah masuk. Nah, itu kan masuknya di Indra Safri kemarin. Oh, maksudnya di Indra Safri di U23-nya, U20 ya. Iya. Kalau untuk senior kan belum dia. Iya. Nah, mungkin bisa jadi dia naik jadi apa namanya? Asisten pelatih. Iya, maksudnya di U20 mungkin masih nyari Pak Erick Thohir. Jadi internasional ya, orang asing. Harusnya orang asing. Biar tambah gini ya. Biar step by stepnya bagus lah. Ini kita nggak ngomongin Emil nih, baru sampai 2 aja tadi. Sebenarnya Emil ini loh Bung Adi. Kalau menurut saya Bung Adi ya, antara kitanya ya netizen ya, saya kan termasuk netizen juga kan, antara mau dan nggak mau gitu loh. Soalnya kan kadang sakit hati tapi kalau kita berpikir secara dewasa, dulu itu kan mungkin dia itu ada kansnya memang dipanggil sama tim Azzurri Itali kan. Ya, ada. Karena pada saat itu dia gacor juga main di mana dia, di Sampdoria ya. Di Sampdoria. Pernah di Juventus awalnya. Oh ya, di Juventus ya. Ya, karena itu didikan Juventus awalnya. Terus diambil sama Sampdoria, di situ sempat gacor. Ke Inter langsung. Ke Inter. Ya. Nah, tapi semenjak dia di Inter itu kan drop langsung kan. Bukan semenjak di Inter dia sering dijadikan pemain cadangan. Pelapis ketiga, pelapis kedua. Nah, akhirnya di Sampdoria dia dijadikan pemain utama. Nah, makanya dia dibeli sama Inter. Terus sama juga tidak bisa bersaing dengan kiper Inter waktu itu. Ya, waktu itu akhirnya dibeli oleh Como bersaing lagi dengan Pepe Reina yang senior. Ya, akhirnya ke Palermo terakhir. Sekarang Palermo dia starter. Kan. Cuman kan Liga 2. Liga Serie B. Ya, Liga 2 lah dibilang. Ya, Serie B. Nah, itu dah makanya. Jadi ya kalau secara dewasa begitu Bung Adi, artinya dia kan kemarin memilih karena ada kans untuk dipanggil. Ya kan. Kalau kita nggak egois ya oke lah. Kalau memang dia saat ini dia bersedia dan tulus untuk Indonesia, ya udah ambil aja lah. Walaupun ada story yang menyakitkan kan, ya karena terutama orang tuanya ya kan, bapaknya kayak ya kan jadinya kesannya gini, baru masuk Indonesia bilang lah hampir masuk baru mau gitu kan, karena euforianya terlalu tinggi baru mau gitu kan. Di Indonesia euforia tinggi dan juga prestasinya sudah mulai meningkat baru mau. Terus dia kansen di Itali lagi udah nggak mungkin. Iya udah nggak mungkin. Usianya dia udah bertambah. Lanjut juga di Itali siapa pemain sih? Donnarumma masih kan? Donnarumma ada lapisnya? Ada Gregorio Juventus itu. Terus ada Perin masih. Perin iya Pak. Ya susah lah maksud. Mendingan nah gini sekarang. Kalau misalkan di Indonesia itu pas bisa ditenang enggak starternya tuh? Pemain intinya. Kira-kira Martin Paes. Ya, Martin Paes. Kalau Martin Paes sampai berani Emil ini dijadikan nomor 1 kiper di Indonesia. Walaupun dia dengan pengalamannya yang lebih daripada Martin Paes ya kan. Ya kan diserang netizen. Pasti itu. Tapi sih menurut saya sih, kalau kok saya lihat dari kualitas, ya saya masih mending Martin Paes. Iya oke, kualitas masih oke. Karena dia Martin Paes itu selalu reguler di klubnya. Di MLS. Iya di MLS. Di apa namanya dia?
di Klubnya? Dallas. FC Dallas. Iya. Nah itu, Jadi kan lebih optimal. benar. Tapi dia kan juga, Ya kan kemarin tapi pengalamannya beda. iya. Pengalaman Lebih bermain. baik pengalaman dia sering bermain daripada pengalaman hanya nonton. Nah, sekarang maksudnya gini. Sekarang kan si siapa namanya, si Emil ini kan main di Serie B. Dia reguler. Tapi kan lebih banyak regulernya Martin Paes ya. jadinya. Dan juga match-nya lebih banyak. Ya, penyerang yang dilawan sama Martin Paes itu beda. Udah kelasnya. Serie B kan beda. Ya. Dengan MLS yang berisikan Messi, Suarez, ya ada kan? Giroud sekarang. Giroud di mana sih sekarang? Di MLS. MLS ya? Iya. Giroud. Keren itu. Iya, udah banyak yang main-main MLS. Jadi menurut saya kayaknya tetap deh. Kalau saya tetap Martin Paes. Kalau misalnya berani memasukkan Emil pakai nomor 1, udah siap-siap. Caci maki netizen. Jadi untungnya tuh segi positifnya Emil ada di Indonesia bergabung dengan kita, yaitu kita memiliki kualitas kiper yang sama. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kalau Martin Paes ini cedera atau ya mudah-mudahan nggak terjadi apa atau kartu merah gitu kan, cocok. Kita bisa aman lah. Dia lagi kena kartu kuning loh Martin Paes. Ya, kita aman kan gitu. Yang berarti kemarin kan ada Nadio sama Persebaya. Aduh, kok lupa namanya itu. yang cedera. Tapi sekarang udah oke, udah main kan? Udah sering main. Hernando. Nadio dan Hernando Ari. Yang mana nih bakal dicoret sama Patrick nih. Ini kan paling enggak 3 harus ngambil. Nah, kalau Bung Tangkas itu sama-sama reguler loh. Kalau feeling saya, ini kan asumsi saya. Kayaknya Nadio diambil. Nadio. Kalau saya Hernando. Kalau saya nih lagi kan. Persepsi saya itu Nadio itu sering cedera. Terutama bahunya kan yang belum beres sampai sekarang kan. Gara-gara tim apa namanya itu? Tim yang palsu itu. Yang kemarin tim medisnya yang palsu itu. Nah, itu kan mestinya itu harus dioperasi, dia bilang enggak usah. Kalau saya Hernando Ari, kenapa Hernando Ari waktu di Piala Asia dia bagus. Iya. Udah klop dengan back-back yang sering dia diajak. Ada misalnya Hapner. Terus ada siapa? Ada yang sering diajak tuh juga ada Nathan. Tuh. Ya siapapun itu is okay lah, enggak jadi masalah. 2 orang itu memang pantas lah, layak masuk timnas. Cuman kan karena sudah ada 2 yang lebih bagus lagi, ya harus tersingkirlah 1 kan gitu. Ya itu persaingan biasa lah. Ya persaingan. Ini juga itu. Kan ini akan terjadi juga di back kiri kita. Back kiri tengah kan Ivar Jenner harus gimana itu? Ya Ivar Jenner kan pasti udah jadi pelapisnya Tom Haye. Dia reguler nggak sih di Utrecht? Utrecht U21? Ya reguler ya. Reguler kan? Reguler. Ya tapi umur masih muda. Tapi saingannya Joy loh. Joy siapa? Joy Palupesi kan ya enggak masalah. Joy Palupesi juga umurnya beda halnya dengan Joy Palupesi ini umurnya masih rata-ratanya Ivar. Itu kan persaingan ketat. Kalau ini kan jauh. Maksudnya Tom Haye dengan Palupesi ini udah sama umurnya. Jadi Ivar Jenner ini umurnya kan jauh di bawah. Jadi pelapisnya mereka berdua dia bisa kan jadinya. Nggak mungkin lah dia akan dibuang. Yang jadi kandidat yang tersingkir ya bisa Ricky Kambuaya. Ya kayak gitu jadinya. Mungkin Witan Sulaiman kayak gitu kan jadinya yang akan tersingkir. Kayaknya Ricky tersingkir ya kayak gini. Nah, itu. Padahal Ricky Kambuaya sekarang kita lihat di Dewa United di Liga bagus. Sama Egy kan. Iya, sama Egy lagi bagus-bagusnya. Lagi bagusnya itu. Oke, Bang Adi. Lawan Australia. Lagi beberapa minggu. Prediksi. Janganlah dulu prediksi.
Masih jauh. Kira-kira Menang. gimana? Menang. Bung Adi bilang menang. Menang. Udah datang Joey Pelupesi. Den Ada Ole Romani. Oh iya, Ole Romani kan. Ya. Ujung tombak dipaksa Ya, tapi sebenarnya. kita jangan dulu ke Joey Pelupesi ya. Karena ini kan baru masukkan berkas, belum sumpah, belum yang lain. Tapi Pak Erik udah jamin kok ini. Ya itu kan kita nggak tahu. Siapa tahu Jero. Kalau Pak Erik bilang sudah ya sudah berarti. Kalau Jero Rudel bisa juga kan. Ya buktinya dia Jero kan dibilang agak susah. Ya, artinya dia sudah memprediksi itulah semuanya. Berarti menang ya? Menang lah. Harus lah. Menang harus. Mestinya masuk Piala Dunia. Masuk. Ya. Masuk. Oke, Bung Adi, terima kasih Bung Adi. Masuk. Pokoknya jangan macam-macam lah Patrick Kluivert. Iya, jangan macam-macam lah. Pokoknya kita harus masuk. Kalau bukan gimana ya? Saya lebih percaya Alex Pastoor daripada Patrick Kluivert. Ya kan sudah ada. Ya, itu udah mungkin, maksudnya. Mungkin yang nyetir Patrick Kluivert mungkin Alex nanti. Iya, itu kan? maksudnya. Saya lebih seragam lihat Alex Pastoor. Iya. Semua pada pelatih dunia tuh pada heran semua, ada Mancini. Dia Robin van Persie. Dia nggak mau ngelatih. Oh iya. Belanda. Herin Veen. Herin Veen ya. Klub Belanda. Karena Van Persie ke Feyenoord. Ya. Herin Veen minta Alex Pastoor. Tapi Alex Pastoor nggak mau. Itu kerennya Indonesia. Makanya saya lebih mending Alex Pastoor. Oke, Bang Adi, terima kasih. Saya Tangkas. Ya, Adi. Ciao.